Salam anak sekolah minggu. Shalom. Selamat hari minggu. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari minggu yang ceria. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Biarpun di rumah, Tuhan tetap menyertai kita, memberikan napas kehidupan. Ayo anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Tetap posisi berdiri, tetap semangat, kita bernyanyi lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.
adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh penyayang. Kami bersyukur ya Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh merasakan sukacita Bapa. Walaupun masih kami mengalami pandemi COVID ini Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih boleh menjaga kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari penyakit COVID. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Berkati juga Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau senantiasa selalu memberkati dia. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Pasti sehat ya? Dan Amang harap masih tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan tentang ibadah yang benar kepada Allah. Dan sebelum kita mendengarkannya, baiklah kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga yang memelihara hidup kami. Dalam satu minggu ini kami dapat melakukan berbagai aktivitas dan juga yang telah memperkenankan kami beribadah di rumah kami masing-masing hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan sambil mendengarkan nas pengajaran firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 35. Mari buka Alkitab kita, kita membaca sambil mendengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 35. Demikian. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga,
melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, di dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes, dituliskan bahwa banyak orang mencari dan mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, dia selalu dicari dan diikuti oleh banyak orang. Tetapi Yesus berkata, ini dituliskan dalam Yohanes 6 ayat 26, sebelum nats khotbah kita, di sana dituliskan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tahu bahwa mereka beramai-ramai mencari dan mengikut Yesus karena Yesus pernah membuat tanda mujizat dengan memberi 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa bakul adik-adik? Sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Maka Yesus mengingatkan, Yesus berkata, jangan mencari aku karena kamu sudah makan roti dan makan ikan. Tetapi orang banyak itu bertanya kepada Tuhan Yesus seperti dituliskan dalam ayat 28 nats khotbah kita. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini juga yang menjadi pertanyaan kita sekarang dan sekaligus menjadi tugas kita adik-adik sekolah minggu. Kita mengikut Yesus, kita mencari Yesus, kita beribadah untuk apa? Lalu kita bertanya lagi, apa yang harus kita perbuat supaya kita mengerjakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Allah? Apakah kalau kita beribadah itu sudah tandanya melakukan kehendak Allah? Atau sudah benarkah kita mencari Allah dalam ibadah kita? Sudah benarkah kita mengikut Yesus dengan ibadah kita? Dalam ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus mengingatkan, kita mencarinya, kita mengikutnya bukan karena makanan, melainkan karena percaya. Percaya bahwa Yesus bukan hanya menyediakan makanan kita, tetapi Dia juga adalah juru selamat kita. Ini berarti bahwa kita beribadah kepadanya karena kita percaya Yesuslah juru selamat kita. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah. Adik-adik semua, Yesus mengingatkan cerita nenek moyang orang Israel, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir dan Allah memberikan mereka manna dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Yesus berkata, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, adik-adik sekalian, itu juga yang mengingatkan kita. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita hidup hanya dari Allah saja. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita semua. Maka kita harus sungguh-sungguh dari hati kita dalam iman percaya datang kepadanya, beribadah dan memuji Tuhan. Kalau di awal tadi diceritakan orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Maka jawabnya adalah percaya dulu bahwa Yesus adalah roti hidup. Maka iman percaya kita akan menuntun kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Orang yang mengerjakan pekerjaannya tanpa iman percaya itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya adik-adik. Bahkan kalau kita beribadah pun atau berdoa kepada Tuhan, kalau kita juga tidak percaya, maka ibadah kita tidak ada artinya. Doa kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apakah itu bekerja, belajar, atau beribadah, atau apapun yang kita lakukan, semuanya harus didasari oleh iman percaya kita. Semuanya harus didasari oleh iman percaya. Sekali lagi, itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan Allah kita. Maka adik-adik semua, beribadahlah kepada Tuhan, bekerjalah, belajarlah. Itu hanya karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah minggu kami hari ini. Biarlah kami senantiasa dengan tuntunan Roh Kudus kami dapat percaya, meyakini bahwa Tuhanlah roti hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan apapun di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah juga seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengawali tahun ajaran yang baru saat ini. Biarlah mereka dapat memakai waktu dengan baik untuk belajar, walaupun mereka masih tetap belajar dari rumah. Berkati juga seluruh guru-guru pengajar mereka, supaya dengan hikmat dari Tuhan, memakai media yang ada dapat mengajarkan ilmu kepada anak-anak kami. Kiranya kebaikan-Mu selalu hadir, sekalipun sampai saat ini kami masih mengalami dan hidup di tengah kesulitan oleh karena penyebaran virus corona. Tuhanlah yang menjaga dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya anak-anak, tadi sudah mendengar firman Tuhan. Diingatlah firman Tuhan lalu dilakukan di rumah. Kita sekarang memberikan yang terbaik sama Tuhan, berikan persembahan. Kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Baik adik-adik semua, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.